Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi dalam katekisasi online bersama saya Pastor Gary Tengker dan istri saya Arti Indira Pardede. Ada banyak orang bilang bahwa tanda 666 itu bentuknya chip di kepala, di dahi. Ada lagi yang bilang bahwa sekarang ini katanya ada pemimpin perusahaan teknologi di Amerika, bahkan presiden katanya sudah mau suntik vaksin corona, sampai menyebar berita bahwa jangan terima vaksin corona karena katanya kalau kita terima vaksin corona, kita sudah terima chip dan masuk dalam bilangan 666. Dan itu kita akan bahas, salah satu yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya saudara, mari kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Di bawah kuasa firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita mau belajar hari ini, yaitu dari Wahyu pasalnya yang ke-9. Saudara boleh siapkan Alkitab untuk buka Wahyu pasal yang ke-9, karena hari ini kita melanjutkan dalam serial pengajaran, yaitu tentang sangkakala yang ke-5 dan sangkakala yang ke-6. Tapi saya coba jelaskan dulu secara singkat ya, apa yang sudah kita bahas. Akhir zaman dimulai, maka ada pembukaan Materai 1. Materai 1 itu berbicara mengenai ada kuda warna putih. Lalu materai yang kedua, kuda warna merah. Materai yang ketiga dibuka. Ini akhir zaman nih saudara. Materai yang ketiga itu dibuka kuda warna hitam. Materai keempat dibuka itu kuda warna kuning hijau. Bahasa Yunani kloros gitu ya. Lalu materai yang kelima dibuka. Yang terjadi itu adalah ada jiwa-jiwa yang tanda petik berbicara kepada Tuhan, sampai berapa lama lagi Tuhan Engkau tidak membalaskan darah kami. Itu materai yang kelima. Jadi di surga itu materai yang kelima terjadi seperti itu. Ada orang-orang martir di surga yang bilang, sampai berapa lama lagi Engkau diam Tuhan. Lalu materai ke-6 dibuka. Materai ke-6 dibuka ini saudara, ya, apa yang terjadi ketika materai ke-6 dibuka? Maka terjadi gempa bumi dahsyat, kemudian matahari gelap, dan lain-lain. Materai ke-7 dibuka. Begitu dia dibuka, bumi hening setengah jam. Apa yang terjadi ketika bumi hening setengah jam? Saudara masih ingat apa yang terjadi? Ya, saudara yang masih ingat, nah ini dia. Supaya kita masuk. Ketika materai ke-7 dibuka, yaitu Wahyu pasal 8 ayat yang pertama, hening setengah jam. Kita sudah bahas itu. Ya, Wahyu pasal 8 kemarin kita bahas. Ayat yang pertama, dan ketika anak domba itu membuka materai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira, bukan sorga ya, saya bahas kemarin Uranus, di langit itu sunyi senyap, kira-kira setengah jam. Apa yang terjadi? Kalau saudara masih ingat, boleh tulis komentar. Good, terima kasih Ibu Femi. Bahwa sebelum materai ke-7 dibuka, terjadi, nah itu dia, Ibu Femi, terima kasih, sudah kasih jawaban. Nah, iya Ibu Relisma juga, berarti masih ingat. Puji Tuhan, padahal kita sudah 1 minggu loh. Dan saudara masih ingat, luar biasa Pak Clayton Nathaniel. Pengangkatan terjadi. Ya, Pak Clayton Nathaniel, Ibu Erika Tambunan. Pengangkatan terjadi. Nah, ketika pengangkatan terjadi, saudara,
Ya, pengangkatan dulu terjadi, barulah muncul, lihat-lihat. Meterai ketujuh itu dibuka, pengangkatan. Setelah pengangkatan, maka muncullah malaikat masing-masing pegang sangkakala. Gitu ya. Jadi meterai ketujuh dibuka, yang keluar adalah 7 malaikat masing-masing pegang 7 sangkakala. Sangkakala pertama sudah kita bahas minggu lalu. Sangkakala kedua ditiup, sudah kita bahas minggu lalu. 3, 4, gitu kan? Sudah kita bahas. Tiba-tiba antara sangkakala yang keempat menuju sangkakala kelima, ayat 13 dari Wahyu pasal 8, ayat yang ke-13. Apa yang terjadi? Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Artinya apa, saudara? Lihat, udah dapat 4 sangkakala, tiba-tiba ada burung nasar berkata begini, celaka, masih ada 3 lagi. Harusnya kalau sudah dapat 4, harusnya burung nasarnya bilang begini, aduh, puji Tuhan, kurang 3 lagi, kan begitu? Betul ya? Udah alamin 4, kalau 3 ini harusnya sisa 3 lagi. Ini enggak. Sudah 4, celaka. 3 lagi yang masih akan meniup sangkakalanya. Artinya 3 ini, saudara, 3 ini nih yang akan kita bahas itu jauh lebih ganas, jauh lebih mematikan dibandingkan 4 malaikat dan 4 sangkakala dalam pasal yang ke-8. Ya. Dan kalau mau dibilang berita dalam Wahyu pasal 9 ini menakutkan, sangat menakutkan dan sangat mencekam bagi orang-orang yang tidak mengalami pengangkatan. Saya ulang, berita dalam Wahyu pasal 9 ini begitu menakutkan bagi orang-orang yang tidak mengalami pengangkatan. Saudara coba angkat tangan dulu, ikuti kata-kata saya, dalam nama Tuhan Yesus, aku akan setia, suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan, sehingga di akhir zaman, kalau Tuhan datang menjemputku, aku akan tetap hidup dalam kekudusan Tuhan. Nah, amin. Ya, saudara. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sangkakala yang kelima. Saudara siap? Sangkakala yang kelima. Wahyu pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Saudara garis bawahi dulu. Saudara yang punya catatan, ya saudara catat. Kalau ada Alkitab, ya saudara garis bawahi sebuah bintang yang jatuh, itu di garis bawahi. Dari langit ke atas bumi, dan kepadanya, kepada bintang itu, diberikan anak kunci lobang jurang maut. Pertanyaannya, ini yang dimaksud betulan bintang atau bukan? Jawabannya bukan. Ya, ini bukan benar-benar bintang, saudara. Ya, kenapa bukan benar-benar bintang? Ayat yang kedua, maka dibukanyalah pintu lobang jurang maut. Saudara, kalau dalam bahasa Yunani itu tulisannya kai enoiksen. Kai enoiksen itu kalau dalam bahasa Indonesianya begini. Dan dia membuka, kalau dalam, saudara nanti boleh cek dalam Alkitab bahasa Inggris, New International Version atau King James Version, and he open, dan dia itu berarti menunjukkan bahwa orang. Jadi bintang yang dimaksud itu, saudara, bukan bintang, beneran bintang, tapi ada seorang pribadi, gitu ya. Ada sebuah pribadi yang memang dilemparkan, ya saudara, dilemparkan dari langit ke atas bumi, dan pribadi ini diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar. Saudara, tanur itu kayak oven zaman dulu yang dibuat dari tanah liat, tapi ovennya besar sekali, besarnya bisa satu rumah, itu tanur ya. Bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Pertanyaannya, ya saudara, pertanyaannya, siapa dia? Siapa bintang yang jatuh itu?
Yudas pasal 1 ayat yang ke-6 dikatakan begini, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman hari besar. Jadi siapa yang dimaksud, saudara? Yang dilempar adalah iblis. Kembali ke Wahyu pasal 9 ayat yang ketiga. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Gitu ya. Ayat 4, dan kepada mereka dipesankan supaya, saudara perhatikan ayat ini, supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Bahasa gampangnya, melainkan hanya manusia-manusia yang tidak punya tanda meterai Allah di dahinya. Ya saudara, jadi bahasa gampangnya, ketika iblis ini keluar menunjukkan dirinya, dia boleh merusak siapapun, tapi tidak bisa merusak orang-orang yang punya tanda meterai Allah di dahinya. Kenapa mereka tidak bisa dirusak? Karena alasannya orang-orang itu sudah terangkat ke sorga. Gitu ya. Nah, siapa yang terangkat ke sorga? Berarti saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik, siapa yang terangkat ke sorga? Mereka yang punya meterai Allah di dahinya. Makanya saudara, saat-saat ini saya itu dari awal saya menentang bahwa yang namanya chip 66 tanda 666 itu berupa chip di dahi dan di tangan. Dari awal saya menentang itu. Kenapa saudara? Penjelasannya begini. Bahwa nanti di akhir zaman dikatakan bahwa orang percaya pun akan Anda meterai di dahinya. Ada tanda nama Allah di dahinya. Pertanyaannya, apakah itu berarti akan ada Tuhan pakai chip juga? Kan enggak. Gitu ya. Kan tidak, saudara. Nangkep sampai sini. Kalau kita menganggap bahwa tanda di dahi 666 itu adalah bentuknya chip, maka kita juga harus terima kalau tanda Allah itu di dahi berupa chip. Nangkep ya. Karena memang sebetulnya bukan berbentuk chip. Saya sudah berulang kali jelaskan. Jauh lebih mengikat daripada chip. Dan sekarang ini ada banyak beredar isu yang sama sekali bagi saya hoax, dan itu sudah kelewatan, sudah keterlaluan. Ya, saudara, makanya saya sempat tulis di Facebook Story, katanya Bill Gates dan Donald Trump itu mau lakukan ritual di mana gitu kan. Lalu mereka mau buat vaksinnya itu begitu disuntik langsung ada masuk chip 666. Saudara, ini benar-benar ajaran yang sangat konyol. Nanti akhirnya menimbulkan begini, orang Kristen gak usahlah terima vaksin. Kalau terima vaksin berarti nanti kita masuk dalam golongan antikris 666. Lalu tiba-tiba kalau saudara gak pakai vaksin, kena corona. Saudara bilang, ya berarti Tuhan kami kan sudah mempertahankan iman, tapi kok kena corona? Itu bukan karena kita mempertahankan iman, kita itu terima makanan yang salah. Itu sebabnya harus diluruskan pemahaman-pemahaman seperti ini. Tidak bisa dibiarkan, saudara. Ya, nggak bisa dibiarkan. Saya udah pernah jelaskan kalau nggak salah ini waktu dalam serial Antikristus. Nanti saudara ketika Wahyu 13 saya ulangi lagi itu ya, supaya makin nangkep. Gitu ya, saya udah pernah jelasin juga tentang teknologi. Bahwa teknologi itu bukan chip. Ya, ada teknologi yang jauh lebih mengikat, bukan chip, saudara. Jadi jangan mau terombang-ambing oleh sesuatu yang sifatnya tidak alkitabiah. Dan saya mengerti sekali bahwa apa yang saya sampaikan ini sama sekali nggak populer. Karena banyak jemaat yang lebih seneng dengarnya, oh chip, oh itu chip. Hati-hati tanda di sini, hati-hati pakai barcode. Orang lebih seneng dengar yang begitu karena lebih bombastis. Tapi kalau kita kembali ke ajaran Alkitab, nggak begitu. Meterai di kepala itu artinya orang yang hidupnya benar, orang yang seturut dengan kehendak Tuhan, orang ya Ibu Dian Wakari, pemakaian chip di tangan itu bagaimana? Sama juga bukan? Ya, bukan. Saya percaya bukan. Nah, ini bahayanya di ayat yang kelima. Dan mereka diperkenankan, ini si jahat ini, saudara, si jahat itu yang bentuknya seperti belalang. Saudara, belalang itu artinya jumlahnya banyak. Dan ini saya akan bahas itu belalang itu apa. Karena dijelaskan dalam ayat berikutnya.
Dan mereka, roh jahat itu, diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Disiksa. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat. Saudara tahu apa artinya siksaan kalajengking? Kalajengking itu dalam tafsiran Alkitab yang dimaksud adalah siksaannya itu begitu sakit, begitu sengsara dan menyengat, tapi saudara nggak bisa mati. Dan ini yang terjadi. Dan ada banyak orang-orang yang ketinggalan saat itu, orang-orang Kristen yang ketinggalan saat itu, mereka yang hidupnya nggak benar, tidak mengalami pengangkatan, ketinggalan, benar-benar disiksa seperti kuasa menyengat dari kalajengking. Mereka udah nggak tahan. Ayat yang ke-6. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut karena udah nggak tahan disiksa, udah nggak tahan lagi terima kesusahan besar itu. Mereka coba cari maut. Mereka mungkin, ya saya udah pernah kasih contoh, mereka mungkin lompat dari lantai 10 sampai di bawah, nggak mati. Kenapa? Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Artinya apa? Mereka harus terus menghadapi siksaan itu. 5 bulan. Nah pertanyaannya kenapa mereka nggak bisa mati gitu saudara ya? Karena Tuhan mau ajarkan kepada orang-orang Kristen yang tertinggal saat itu. Termasuk Tuhan mau ajarkan kepada kita saat ini. Bahwa apa? Bahwa yang namanya dosa pasti ada ganjarannya. Saya ulang, dosa pasti ada ganjarannya. Dan yang kedua, Tuhan mau ajarkan apa? Bahwa kalau ada orang Kristen yang hidupnya mempermainkan Tuhan, dosa tobat, dosa lagi entar harapannya, ya udahlah, kan Tuhan Maha Pengampun. Saya dosa lagi, nanti saya minta ampun, ya Tuhan pasti ampunin. Dosa tobat. Tuhan mau ajarkan dalam ayat ini, siapa yang mempermainkan Tuhan? Siapa yang mempermainkan Tuhan? Maka orang itu akan dikuasai oleh roh jahat. Saya percaya sangkakala yang kelima ini berlangsung selama 5 bulan. Karena selama sangkakala yang kelima ini dibuka, tidak ada yang mati. Jadi apakah ini seperti trial di neraka? Manusia tidak bisa mati. Ya, kurang lebih seperti itu Pak Branson. Gitu ya. Jadi saudara, itu resikonya kalau kita nggak mengalami pengangkatan. Saya lanjut ya. Ayat yang ke-7 dijelaskan. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Bayangkan belalang seperti kuda. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan. Dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dari sini yang saya mau jelaskan adalah bahwa belalang yang dimaksud itu bukanlah binatang belalang. Ibu Alin Riamin, terima kasih. Pertanyaannya, 5 bulan lamanya Pak hitungan bulan atau hitungan Tuhan? 1 hari sama 1000 tahun Tuhan. Enggak, itu hitungannya bulan. Hitungannya benar-benar bulan. Ya. Dan dada mereka sama seperti baju zirah. Saudara, yang dimaksud baju zirah ini artinya senjata buatan manusia tidak dapat membinasakan belalang ini. Itu artinya baju zirah. Dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta yang ditarik banyak kuda. Saudara, lihat. Belalang, bentuknya kayak belalang, dari besi, bunyinya kayak suara kuda. Duduk. Nah, saudara udah ngerti lah, bentuknya seperti itu kan? Ayat 10, dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani adalah Abaddon. Dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Saudara, Apollyon atau Abaddon itu kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan itu artinya penghancur. Penghancur, saudara. Nah, jadi saudara, di akhir zaman itu yang terjadi. Dan terjadi apa?
akan ada penyiksaan. Alat penyiksaannya bentuknya seperti belalang. Ya, alat penyiksaannya bentuknya seperti belalang, dibuat dari besi, kemudian suaranya aja seperti deru kuda. Intinya ini alat untuk menyiksa. Saya ya seperti drone, bisa jadi seperti drone. Ya. Prediksi saya memang antara drone atau helikopter. Tapi saya tidak tahu nanti alat militer seperti apa yang berkembang, saya juga nggak tahu. Nah, tapi saudara, intinya ini akan menyiksa orang-orang yang tidak memiliki tanda di dahi, tanda Allah. Mereka yang tidak hidup kudus. Sesuai dengan ayat yang keempat, mereka yang tidak memiliki meterai Allah di dahinya, itu artinya mereka yang hidupnya setengah-setengah untuk Tuhan, tidak hidup dalam kekudusan. Lawan daripada mereka yang memakai meterai Allah adalah mereka memakai tanda 666 di dahinya. Sekali lagi bukan microchip. Tapi saudara habis dengar ini nggak usah mimpi buruk. Kalau saudara hidupnya benar dalam Tuhan, hidup dalam kekudusannya Tuhan, suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan, saudara masuk dalam bilangan orang-orang yang mengalami pengangkatan, yang percaya katakan amin. Kalau saudara suami istri sama orang di kiri kanannya senggol dia dan bilang sama dia, nanti kita sama-sama diangkat. Bilang. Itu sangkakala yang kelima. Wahyu pasal 9 ayat 12. Celaka yang pertama sudah lewat. Itu baru celaka yang pertama, saudara. Sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Nah, Ibu Lucia Sutio, iya betul Pak, saya ajak teman dengar katekisasi online ini, dia jawab, sudah tahu khotbahnya pasti tentang pasang chip di dahi dan akan dimulai 2021. Tuh kan? Berarti banyak orang Kristen yang memang pemikirannya begitu. Ya, yang saya takutkan cuma satu Bapak Ibu, banyak orang yang salah tangkap sehingga akhirnya mereka menolak teknologi, menolak vaksin. Hati-hati saudara, bahaya. Begini, karena sebetulnya isu tentang antikris itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Saudara kalau masih ingat bahwa dulu, saya ingat sekali, ketika Barack Obama mau naik jadi presiden, ada orang-orang yang sudah mulai menunjuk Barack Obama adalah antikris. Lah sekarang Barack Obamanya sudah selesai jadi presiden? Enggak juga tuh. Waktu Donald Trump mau naik jadi presiden dibilang, inilah antikris. Lah sekarang biasa-biasa aja. Belum ada tanda-tanda kegerakan yang sesuai dengan meterai itu. Ya. Saudara, ajaran ini sudah berkembang cukup lama. Ajaran-ajaran yang saya bilang ajaran bombastis. Tapi seiring waktu mati juga ajaran-ajaran seperti itu. Kenapa? Karena memang ajaran yang tidak didasari dengan kebenaran firman Tuhan, ajaran-ajaran bombastis seperti itu, mati sendiri. Pasti mati sendiri. Gitu ya. Nah itu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekarang kita masuk ke dalam Wahyu pasalnya yang ke-9 ayat 13. Ayat 12 dulu. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Apa yang terjadi? Ayat 13. Malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dari sungai besar Efrat. Nah pertanyaannya, malaikat apa yang terikat dari sungai besar Efrat? Jadi yang dimaksud Efrat itu melambangkan tentang kekuatan perang. Ya, lambang militer. Jadi nanti saudara, di akhir zaman, bahwa malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu berkata, lepaskanlah keempat. Jadi dia melepaskan keempat malaikat yang terikat di sungai besar Efrat. Ayat 15, maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun. Untuk apa saudara? Untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Makanya saya bilang tadi sangkakala yang kelima itu waktunya cuma 5 bulan. 5 bulan terjadi, selama 5 bulan itu tidak ada kematian. Itu 5 bulan. Sangkakala yang ke-6 ditiup, maka akan ada kematian
membunuh sepertiga dari umat manusia. Sepertiga, saudara. Sepertiga. Saudara bayangkan saja jumlah penduduk bumi saat ini itu di angka 8 miliar. Ya. Anggap saja saya hitung-hitungannya, ini bukan hitungan nubuatan ya saudara. Ini bukan hitungan nubuatan, ini hitung-hitungan asal. Anggap saja yang diangkat Tuhan itu 1 miliar, biar gampang hitungnya. Sisa 7 miliar. Kalau 7 miliar saudara, diangkat Tuhan ke sorga 1 miliar, saya bilang itu juga kebanyakan. Saya nggak yakin sebanyak itu ke orang-orang yang hidup benar. Gitu ya. Ya. Tapi taruhlah 1 miliar. Yang kesisa 7 miliar. Kalau dari 7 miliar ini mati sepertiga. Itu artinya yang mati 2,33333. 2,3 miliar yang mati nanti. Ya saudara. Oke, Ibu Ime Budiman. Yang terikat pasti malaikat jahat atau roh jahat karena malaikat kudus. Betul. Terima kasih Ibu. Karena memang ini sudah pasti yang dilepaskan itu adalah malaikat jahat. Sudah pasti. Karena malaikat baik tidak mungkin terikat. Terima kasih Ibu Ime Budiman. Iya. Nggak mungkin. Jadi ini malaikat ini benar-benar jahat, saudara. Ya, ayat 16. Dan jumlah tentara yang dikuasai oleh keempat malaikat itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Artinya apa? Ketika Yohanes mendapatkan penglihatan, Yohanes mendengar dengan jelas jumlah dari tentara. Saudara tahu, 1 laksa itu 10.000. Kalau 20.000 laksa berarti jumlah tentara nanti yang ditugaskan untuk membunuh itu 200 juta tentara. 200 juta tentara. 200 juta tentara. Tapi saudara ini bukan dari satu penjuru, saudara, dari 4 penjuru. Maka saya menafsirkan, saya bilang ini saya menafsirkan. Ya, saya tafsirkan bahwa nanti di akhir zaman ada 4 negara yang punya pasukan tentara. Bisa 4 negara, bisa 4 persekutuan. Ngerti yang persekutuan ya? Maksudnya begini, persekutuan Amerika Utara, persekutuan Uni Eropa itu kan satu persekutuan gitu ya. Ada 4 negara atau 4 persekutuan militer, persekutuan militer yang akan mengirimkan jumlah tentaranya sebanyak 200 juta. Ayat 17. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa. Saudara lihat ada kepala kayak kuda, mirip kepala singa. Dari mulutnya keluar api. Saudara gini, ketika kita menafsirkan kitab Wahyu, kita harus sadar bahwa Yohanes ini menulisnya dengan otak tahun 90 Masehi. Nangkep ya? Pengetahuan dia terbatas. Saya ulangi, pengetahuan Yohanes menulis kitab Wahyu ini terbatas. Karena otaknya dia baru sampai tahun 90 Masehi. Sehingga kalau dia lihat benda-benda yang aneh dalam penglihatannya, tentu saja dia tidak bisa tuliskan dalam kitab Wahyu. Dia kasih perumpamaan-perumpamaan. Nangkep ya? Contoh, seandainya dia lihat helikopter. Nah masalahnya kan tahun 90 belum ada kata untuk helikopter. Dia tulis cara paling sederhana untuk menggambarkan helikopter itu. Nah sekarang kita lihat apa yang dimaksud oleh Yohanes dalam ayat yang 17. Ayat 18. Oleh ketiga malapetaka itu dibunuh sepertiga dari umat manusia. Malapetaka ini membunuh sepertiga dari umat manusia oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Lanjut. Ayat 19. Kuasa kuda-kuda itu. Kuda-kuda ini saudara dalam beberapa penerjemahan ada yang bilang kereta-kereta itu ya. Dan kuasa kereta-kereta itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Jadi mulutnya saudara itu ada kuasa untuk membunuh orang. Mulutnya dan ekornya. Jadi mulutnya ini ada ekor. Dan ekornya sama seperti ular. Berarti panjang, kecil, panjang gitu ya. Seperti ular, mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu, mereka mendatangkan kerusakan. Saudara pikir itu apa? Ya, jadi ada seperti ular panjang dan dari sini keluar api. Nah, itulah kurang lebih
itu ya, alat yang akan ada di akhir zaman nanti. Saya sebetulnya saudara, kalau mau baca ayat 1 sampai 19, saya yakin saudara pasti akan tertarik untuk mencari itu benda apa. Saya juga dulu ketika belajar tentang akhir zaman, saya sangat tertarik untuk tahu itu benda apa. Apakah itu tank, apakah... Ya, saya tertarik sekali. Tapi sebetulnya setelah kita belajar lagi dalam Wahyu pasal 9, inti utamanya bukan Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 19. Bukan itu. Dan ini yang saya mau tekankan buat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Penekanan utamanya ada di ayat 20 dan 21. Apa yang ada di ayat 20 dan 21? Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu. Jadi nanti saudara, sepertiga yang tidak mati, tadi jumlahnya berapa kita hitung? Yang tidak mati berarti kan sisanya 4,6 miliar. Yang tidak mati ya, yang tidak mati oleh malapetaka itu. Yang jadi masalah, mereka yang selamat dari malapetaka ini tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat. Jadi sebetulnya Yohanes ketika menuliskan kitab Wahyu, tujuan utamanya bukan untuk kasih tahu itu bendanya apa. Saya ulang. Yohanes ketika menuliskan Wahyu ini, tujuan utamanya bukan ngasih tahu itu bendanya benda apa, supaya kita menebak-nebak benda apa. Bukan itu. Tujuannya adalah, lihat ayat 20. Masalahnya mereka nggak mau bertobat. Sehingga Yohanes mau bilang, tolong kalian bertobat. Karena nanti di akhir zaman, ini yang akan terjadi dan ini yang akan merajalela. Apa yang akan merajalela? Yang pertama, mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat. Saudara, di akhir zaman akan ada banyak orang-orang yang menyembah roh-roh jahat. Dan berhala dari emas dan perak. Saudara, ini menjelaskan roh jahat apa yang dimaksud berikutnya. Roh jahat yang bentuknya emas dan perak. Saudara masih ingat bahwa Mammon itu juga adalah roh jahat. Jadi nanti di akhir zaman akan ada banyak orang yang hidupnya terikat dengan uang. Dia ngejar untung ruginya. Ikut Tuhan, untungnya apa, ruginya apa. Itu akan muncul di akhir zaman. Dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Banyak orang terikat dengan tembaga, batu. Beberapa pendeta menafsirkannya, beberapa teolog menafsirkannya, di akhir zaman akan ada banyak orang yang terikat dengan tembaga, handphone katanya. Ada berapa orang yang terikat dengan ya teknologi. Ya saya pikir bisa jadi aja seperti itu. Tapi sekali lagi, saya tidak tahu kapan Tuhan Yesus mengangkat kita, dan saya tidak mau prediksi juga. Bahkan saya sering bilang, kalau sampai saudara mendengar saya mengucapkan bahwa Tuhan Yesus akan datang tanggal sekian, detik di mana saudara mendengar saya mengucapkan Tuhan Yesus mau datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, detik itu juga saudara harus memutuskan bahwa saudara tidak boleh mendengarkan khotbah saya lagi, karena saya pasti sesat. Begitu ya. Dan mereka tidak bertobat dari pembunuhan. Ya, jelas saudara, di akhir zaman akan terjadi pembunuhan banyak besar-besaran. Dan saya, saudara, juga percaya bahwa pembunuhan nanti di akhir zaman bukan hanya menggunakan senjata. Kita udah bahas itu di materai yang keempat. Pembunuhan itu saudara bukan hanya melalui senjata. Sihir, saudara garis bawahi dulu sihir. Nanti saya akan kembali lagi ke situ. Percabulan, artinya apa? Percabulan itu berbicara mengenai hawa nafsu. Hawa nafsu, saudara. Berarti tidak ada yang bisa prediksi tepatnya kapan ya Pak Ho Arifin? Iya, karena Tuhan Yesus bilang anak pun tidak tahu kapan kedatangan itu. Nangkep ya? Sebagai anak manusia pun tidak tahu. Ya, jadi kalau saudara, makanya ada banyak kejadian kan? Tuhan Yesus datang tanggal sekian, dulu pernah di Bandung, pernah di Surabaya, ada kejadian. Pengangkatan. Tidak diangkat-angkat, akhirnya polisi yang angkat mereka. Iya, saudara. Nah, sekarang kita kembali ke kata sihir. Ini menarik, saudara. Dan saya baru temukan ini, ya tadi. Kita mulai live-nya itu 8:30. Sekitar jam 8, saya lagi buka-buka bahasa Yunaninya. Saya temukan kata sihir itu menggunakan bahasa Yunani pharmakon.
Saudara, farmakon itu bukan hanya diterjemahkan dengan sihir, tapi farmakon itu juga diterjemahkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan obat-obatan. Ya, terima kasih Ibu Reni sudah dijelaskan, farmasi. Nah, itu akar katanya ya. Jadi itu akan terjadi, drugs. Di akhir zaman itu akan terjadi dan itu yang akan mengikat. Jadi ketika Yohanes menuliskan Wahyu pasal yang ke-9, tujuannya adalah dia mau kasih tahu bahwa kita itu harus berhati-hati dengan roh percabulan, dengan penyembahan roh jahat. Ingat saudara, roh jahat itu bukan hanya bentuknya kita menyembah makan darah binatang, bukan. Tapi Dagon itu juga adalah roh jahat. Kemarin ada paranormal yang bisa katanya, paranormal ini bisa meramal masa depan. Paranormalnya ditangkap karena narkoba. Lah kalau dia bisa meramal masa depan, masa dia nggak bisa meramal bahwa dirinya akan ditangkap karena narkoba? Gini. Kalau saudara masih mau memaksa bahwa tanda di dahi 666 itu adalah chip, silahkan. Toh, saya juga nggak mau memaksakan apapun, gitu ya. Tapi karena yang saya concern cuma satu, Bapak Ibu. Karena isu yang berkembang ini terlalu parah. Saudara mungkin sudah terima juga WhatsApp, hati-hati kalau terima vaksin, nanti di vaksin itu ada chip. Sampai-sampai seperti mengkampanyekan bahwa orang Kristen nggak usah terima vaksin corona. Iya. Nah itu bahaya saudara, bahaya. Kalau sampai nanti terjadi kampanye besar-besaran bahwa orang Kristen nggak mau terima vaksin corona karena takut ada chip, saya jamin 100% itu jadi batu sandungan besar untuk kekristenan. Orang akan memandang kekristenan sebagai agama bodoh. Ibu Reni, terima kasih. Gara-gara chip viral di FB, orang Kristen malah dibully habis-habisan sama orang seberang, dikatain bodoh. Sekali lagi, saya tutup ya Pak, Bapak atau Ibu Juwana Baban. Sekali lagi Bapak Ibu, Anda tidak harus sesuai dengan penafsiran saya. Tidak harus sesuai. Tapi kalaupun Anda tidak sesuai dengan penafsiran saya, maka berikanlah tafsiran yang Alkitabiah. Gitu ya. Jangan sampai perbedaan kita membuat kita malah jadi bermusuhan. Karena perbedaan tafsiran adalah hal yang biasa. Sekali lagi selama tafsirannya sesuai dengan tafsiran Alkitab. Dan bisa dipertanggungjawabkan secara Alkitabiah. Saya tutup dengan kesimpulan begini. Bapak Ibu, saya lebih suka berbicara mengenai akhir zaman, berbicara mengenai apa yang harus kita siapkan. Kita harus tahu bahwa Wahyu 9 tadi menjelaskan ada roh yang menguasai, yang pada akhirnya akan membuat dunia ini semakin menuju kepada kehancurannya. Yang pertama adalah roh-roh penyesat. Yang kedua tadi dikatakan apa? Ya, roh-roh penyesat, roh penyembahan berhala. Yang kedua dikatakan roh pembunuh. Yang ketiga sihir, ya, farmakon. Kemudian yang keempat, percabulan. Ya, berbicara mengenai hawa nafsu. Dan yang kelima, yaitu berbicara mengenai pencurian. Kita harus tetap hidup dalam kekudusannya. Jangan pernah undur dari iman kita. Apapun tafsiran saudara bebas. Karena sebetulnya kita punya satu tujuan yang sama. Tujuannya adalah mengajak orang-orang untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Kalau saudara beda tafsiran dengan saya, nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya sama, maka kita bersaudara, kita punya satu tujuan, yaitu tujuan kita adalah membawa orang sebanyak-banyaknya untuk jadi warga sorga. Biarlah segala kemuliaan hanya milik Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.